perjalanannya jauh kontroversial yang di Indonesia. Karena ada cerita MK segala macam, terus kemudian ada keputusan pelanggaran etik ketua KPU juga. Ternyata si Bongbong ini pengen memperpanjang masa jabatan. Kalau si Bongbong dan Sarah itu kan perlu setahun minimal, kemudian baru pecah kongsi ya. Iya. Menurut saya ini bisa jadi ujian itu sejak 20 Maret 2024 nanti, pada saat misalnya KPU sudah mengumumkan presiden terpilih, ya, itu adalah Prabowo Subianto. Ujian terberat Pak Prabowo waktu masa kampanye itu, menurut saya, dia joget-joget ditonton teman-temannya sendiri. Itu susah banget. Nanti sebaiknya bila sudah diumumkan elected presiden, Prabowo mendingan mundur aja. Presidennya dulu dari dinasti kontroversial, wapresnya anak presiden yang dulu. Kayak mirip di mana ya? Deep Talk episode 10. Pak De, apa kabar? Baik. Kita mau kayaknya kayak di negara Konoha ya. Sebenarnya ada yang bilang Konoha, Wakanda no more, harusnya Indonesia kan. Iya. Tapi mau cerita sedikit Pak De soal di Filipina nih. Tadi aku kan udah nyinggung. Sebenarnya yang terjadi di Filipina menarik banget. Ferdinand Marcos Junior, kalau yang kita panggil Bongbong. Dulu dia tuh anak salah satu dinasti paling kontroversial di Filipina. Dinastinya Ferdinand Marcos Senior. Nah, dia itu baru terpilih menjadi presiden 2022. Nah, dia tuh punya wakil presiden Sara Duterte, anaknya Rodrigo Duterte, presiden yang dulu. Nah, itu kan mirip-mirip ya. Mirip-mirip itu dengan yang di negeri kita ini. Nah, belum mungkin ya. Ya kurang lebih setahun berkuasa tiba-tiba udah ada friksi-friksi aja. Pecah lagi. Itu pecah kongsi. Anak wapresnya bilang, "Ini nih Bongbong Marcos mau ngerubah konstitusi. Dia itu mau berkuasa lama." Di Filipina itu asal teman kumparan tahu cuma 1 periode dan 6 tahun. Itu pun terjadi karena untuk agar apa yang terjadi di masa Ferdinand Marcos Senior tidak terjadi di masa Filipina sekarang. Tapi si anak ini, si Bongbong Marcos ini malah pengen kekuasaan lebih panjang. Sudah ditolak sih. Banyak persamaannya. Jadi memang masyarakat Filipina itu agak mirip-mirip Indonesia. Mereka semuanya ngomong politik, mulai dari yang di mana itu namanya jadi politisi sampai yang namanya tukang becak sama di sini. Kalau di sana ngomong politik ya? semuanya. Ya. Kalau di sana tuk-tuk ya Pak De. Tuk sama. Iya. Jadi saya kira kita akan mencoba untuk membicarakan masalah ini, apa persamaan perbedaannya dengan Indonesia. Ada yang menarik juga sih Pak De. Bongbong Marcos pas pemilu juga pakai sosial media banget, pakai TikTok banget, dan itu juga dipakai oleh salah satu paslon yang nggak perlu kita sebutin lah siapa. Dan cukup works, dan sampai sekarang di versi quick count dan real count pun paslon itu masih unggul. Pasti udah tahu lah paslon mana. Nah, apa yang terjadi di Filipina ini apakah bisa terjadi di Indonesia? Karena kan kulturnya hampir sama, kita juga negara tetangga, betul. ras kita juga sangat dekat, walaupun bahasanya berbeda jauh, tapi banyak kesamaan. Nah, untuk itu nggak sah nih kita cuma ngomong berdua. Mungkin teman-teman kumpar udah lihat di thumbnail kan, analis politik dan juga founder kedai kopi Bang Hensat, apa kabar? Wah, langsung. Baik. Saya tadi terkesima ngobrol antara Mas Geri dengan Pak De nih. Jadi saya sudah sebetulnya pada awal-awal obrolan tadi, saya sudah siap menjadi figuran juga oke lah saya. Jangan ini nih ya. Kalau kita kan yang dari sisi tetangganya, kalau ini dari sisi rumah sendirinya lah nih Bang Hensat. Oh iya. Ya kadang-kadang begini Bang Hensat, kita ngerti yang di luar, yang di dalam kita ngerti. Mungkin karena backgroundnya Pak De kan mantan diplomat, kalau aku kan jurnalis khususnya internasional, dan kita nih pengen tahu nih, kalau dari pandangan Bang Hensat sebagai analis nih, apa yang terjadi di Filipina yang bapaknya, yang presidennya itu dari dinasti kontroversial. Terus anaknya, wapresnya anak presiden zaman dulu nih. Yang di sini juga kok mirip-mirip ya. Apa yang terjadi nih kalau begitu? Ya tapi kalau di Filipina kan pamannya nggak ikut-ikutan karena umurnya udah cukup. Kalau saya nggak salah Sarah tuh 44 kalau 43 tuh. Ya, pokoknya umurnya udah cukup lah. Cuman sekarang ini kan jadi hangat gara-gara adiknya si Sarah tuh, si Sebastian kalau nggak salah tuh. Ini ibaratnya Kaisang lah nih kalau ikut. Tapi bentar Pak De, Bang Hensat, kalau gue tadi udah nyoba nyembuhin ini langsung namanya biar teman-teman kumparan tebak ini langsung. Lah kan kalau di hasilnya kedai kopi quick count udah beres. Tapi kalau Bang Hensat bukan Bang Hensat, kalau nggak ngomongnya ngomongnya langsung. Aduh keceplosan lagi. Pokoknya straight to the point maksudnya. Ya gitu. Jadi gimana Pak De? Jadi gini,
politik dinasti. Presiden yang yang dulu sangat kontroversial itu akhirnya melahirkan seorang presiden, ya anaknya kan. Di sini mantan presiden yang kontroversial kemudian bertangan besi juga. Konon kabarnya begitu, banyak yang mengatakan diduga begitu, tapi juga ada beberapa yang dari majalah Time juga pernah menyelidiki. Dan gimana Pak De? Sekarang salah satu calon yang kuat adalah mantan menantunya. Nah kemudian kalau di sana di Filipina itu yang jadi wakil presiden adalah anaknya incumbent. Di sini anaknya incumbent juga, ya gitu. Nah, kemudian mereka bersatu untuk memenangkan sebuah pertarungan dan berakhir juga dengan kekacauan. Nah, kita takut nih. Belum sampai setahun loh Bang yang satu. Baru kacau balau. Dari 2022 kan? Iya 2020-2023 nih. Ya. Singkat banget mereka tiba-tiba udah kacau balau politiknya. Apakah mungkin itu akan terjadi di kita itu melihat konstelasi yang ada di Indonesia? Ini kita mau ada bintang tamu spiritual gitu nggak? Cenayang, dia nggak kalau ada kita tungguin dia ngomong lagi. Tapi kan menariknya begini ya. Kita sebutlah ini Prabowo Gibran. Pak Prabowo ini kan sebetulnya salah satu poin positifnya dia konsisten gitu. Persistence lah. Dia maju, dia jadi wakilnya, gandeng anak presiden, kalah. Maju lagi sendiri jadi presiden, dia gandeng besannya presiden, kalah lagi. Tapi dia maju lagi, dia gandeng temennya presiden, ya kan, kalah lagi. Sekarang dia gandeng anaknya presiden, akhirnya menang. Jadi perjalanan itu saya rasa nggak ada di bongbong tuh, gitu ya. Terus si Sarah sendiri juga dia jadi wali kota Davao 2 periode kalau saya nggak salah, Pak dia lebih ngerti nih. Kalau yang ini 2 juga. Tahun. 2 tahun. Ya, jadi ya agak mirip-mirip lah ya. Tapi kalau kita lihat perjalanannya jauh kontroversial yang di Indonesia. Karena ada cerita MK segala macam. Terus kemudian ada keputusan pelanggaran etik ketua KPU juga. Jadi kalau dilihat apakah persamaannya itu ada atau tidak ya mungkin ada. Tapi tadi yang menarik itu adalah media sosial. Disertasi saya tentang momentum politik itu salah satu variabelnya itu aktivitas media sosial. Aktivitas media sosial itu tidak terlalu signifikan pengaruhnya terhadap elektabilitas sebetulnya. Jadi kalau dicek lagi joget Gemoy itu hanya kalau saya tidak salah 5% saja. Jadi sebetulnya masih valid juga nih hasil disertasi saya tentang aktivitas media sosial walaupun sudah 3 tahunan lah ya, karena itu 2020. Nah, apa yang membuat presiden terpilih versi hitung cepat ini unggul dari lawan-lawannya? Jokowi kalau menurut saya. Karena kalau kita kupas kan Gerindra 13%, Anies 25%. Jadi kalau kemudian kita ambil elektabilitas Pak Prabowo waktu tahun 2019, setelah dikurangi Anies, berarti dia masih ada 20%, ya. Yang ditambah sama loyalisnya Gerindra lah, itu sekitar berarti 33-an. Nah sisanya Pak Jokowi tuh, yang bisa membuat mereka lolos. Nah saya nggak tahu tuh waktu di Filipina mungkin Pak De mesti jelasin juga. Itu perannya Duterte terhadap kemenangan Bongbong dan Sarah tuh gimana? Sangat luar biasa karena sebetulnya Bongbong itu menurut banyak analis itu tidak akan menang kalau tidak didukung oleh Duterte. Nah, sama nih ceritanya nih. Kamu jangan pura-pura nggak tahu, Ger. Padahal saya yang nulis beritanya itu. Jangan kamu cari selamat sendiri. Anda ini. Lanjut Pak De. Ya, jadi mirip. Jadi karena memang nama Marcos sendiri sudah redup, yang mendorong menjadi menjadi positif ya karena Duterte, karena Bongbong sendiri kemudian bersatu dengan terjadi perkawinan. Tapi kalau nggak salah kan kalau di sana pemilunya pilpres sendiri, wapres sendiri gitu. Tapi ini yang menarik nih Bang, Duterte itu si Marcos itu ngedukung Sarah, jadi mereka itu akhirnya memilih si Sarah itu. Ya pokoknya beginilah. Waktu itu apa dukungannya?
Pak De? Dukungan yang Dikasih si Pak Duterte ke anaknya. Ya apapun juga, karena Duterte waktu itu kan sebagai incumbent ya, Ya. incumbent. Jadi apa itu namanya, pengaruh juga, pengaruh ya. Kalau di sini kan pengaruhnya incumbent kan luar biasa. Kalau di sini pembangunan infrastruktur, kalau dia itu masalah utama di Filipina kan narkoba. Ya. Ya, Duterte itu keras lah dia. Masalah narkoba itu dia tembak di tempat lah bagi pemakai dan Bukan maksudnya bantuan Duterte terhadap apa itu namanya. mungkin ke pengaruhnya. Jadi itu Ya, pengaruh, popularitasnya gara-gara itu jadi lebih tinggi tuh. Jadi karena Duterte itu sangat apa itu namanya, sangat berpengaruh. Nah, ketika pengaruhnya diturunkan dan memberikan restu kepada Bongbong Marcos, maka jadi. Nah, apakah ini juga sama dengan di sini? Wah, ini kalau ngomongin restu gimana tuh? Nah, ini menarik. Tapi sekarang ini kan kalau nggak salah justru Duterte juga nuduh Bongbong pakai obat tuh. Nah, itu perkembangan berikutnya, Bang. Oh, perkembangan berikutnya setelah ini. Ya, awalnya memang mereka betul-betul solid ya. Ini istilahnya sudah pecah kongsi. Waktu belum pecah kongsi memang mereka jalan bareng begitu ya. Nah, kemudian perkembangan berikutnya adalah bahwa ternyata si Bongbong ini pengen memperpanjang masa jabatan. Kalau di sana kan hanya 6 tahun, hanya sekali. Kan. Nah, mereka pengen merubah konstitusi. Oh. Nah, kalau di Indonesia memasukkan si paman kan gitu kan. Nah, ya kira-kira mirip-mirip lah. Apa kita kirim juga paman ke sana? Nah, ini menarik ya. Kalau menurut saya Pak Prabowo itu ada satu semangat yang mungkin ya, saya kan nggak tahu deket Pak Prabowo juga. Mungkin dia ingin membuktikan kali ya bahwa rakyat Indonesia itu salah tuh waktu itu nggak milih dia buru-buru gitu ya. Sehingga dia beberapa kali kalah. Jadi menurut saya dia ingin membuktikan bahwa he's the right person as a president gitu. Jadi dia akan melakukan hal-hal yang menurut dia itu benar gitu ya. Nah, menariknya sebetulnya kalau si Bongbong dan Sarah itu kan perlu setahun minimal kemudian baru pecah kongsi ya. Iya. Kalau saya melihatnya, menurut saya ini bisa jadi ujian itu sejak 20 Maret 2024 nanti, pada saat misalnya KPU sudah mengumumkan presiden terpilih ya, itu adalah Prabowo Subianto. Jadi mulai saat itu justru ujiannya ke Pak Jokowi dan teori lemdak itu tuh. Karena kan sekarang udah ada nih presidennya. Waktu itu oke lah, pendukung Jokowi bilang nggak bisa nih teori lemdak, salah nih karena Pak Jokowi kepuasannya tinggi gitu ya. Kalau dulu kepuasannya rendah menjelang akhir, Pak Jokowi tinggi. Tapi waktu itu kondisinya belum ada presiden terpilih. Nah, ini sekarang sudah ada presiden terpilih. Dan menariknya dia ada di dalam kabinetnya Pak Jokowi juga. Maka pengaruhnya Prabowo itu kan akan terlihat. Misalnya Pak D sama Mas Geri ingin jadi menteri lagi. Itu kiblatnya masih ke Pak Jokowi atau udah belok ke Pak Prabowo tuh? Kita bayangkan di betul. kabinet ya. Di kabinet nih. Menteri-menteri Pak Jokowi yang pengen jadi menteri lagi di era Pak Prabowo. Misalnya Pak Jokowi bilang, kita ke atas ya. Mungkin nih menteri-menteri yang pengen jadi Pak Prabowo lagi, menteri-menteri yang pengen jadi menteri lagi di zaman Pak Prabowo, itu akan tunggu Pak Prabowo ngomong tuh. Ya, ini kita tunggu nih ya. Begitu Prabowo bilang, saya setuju dengan presiden, kita ke atas. Itu yang lainnya, oh iya betul Pak, saya setuju Pak Prabowo, Pak, naik ke atas Pak. Tapi kalau Prabowo bilang turun, bisa jadi juga ada dua pendapat itu. Betul. Jadi memang saya sempat menyarankan juga, nanti sebaiknya bila sudah diumumkan elected presiden, Prabowo mendingan mundur aja. Dia benar-benar mempersiapkan diri untuk memimpin setelah era Pak Jokowi, sekaligus juga steril lah dari pengaruh-pengaruh yang mungkin mengganggu visi misinya dia juga tuh. Itu kalau dari sisi Pak Prabowo ya. Karena kan menurut saya Mas Gibran ini, mohon maaf Mas Gibran ya, bukan saya mengecilkan, tapi kalau dari sisi elektabilitas, Anda tidak menyumbang elektabilitas buat 02. Karena sumbangan elektabilitas terbesar itu dari Pak Jokowi. Pak Prabowo juga elektabilitasnya nggak bakal ngedorong kemenangannya dia, Bang Ensat. Ya mendorong, tapi belum cukup gitu.
Ini kalau Pak Prabowo sendirian gak ada Pak Jokowinya 2 putaran lah ini pasti. Ah, ini agak menarik di Bang Yangsat nih. Gue pengen nanya, kalau misalnya dia nggak ngegandeng Gibran, menurut Bang Yangsat gimana tuh? Apakah dia akan kembali kalah untuk keempat kalinya tuh? Nah itu belum tahu, tapi yang jelas pasti lebih rame. Artinya lebih rame itu kita bisa melihat sebuah pertandingan yang fair play, Ya, walaupun mungkin wasitnya berat sebelah. Tapi wasit berat sebelah itu juga nggak bisa ngalahin bola bundar kan, gitu. Ini kita ganti topik aja Pak. Tadi enakan ngomong Liverpool tadi gue bilang. Jadi maksud saya adalah ujian pertamanya perpolitikan di Indonesia itu, menurut saya startnya di 20 Maret itu. Justru lebih awal sebelum pelantikan. Mungkin saja Pak Prabowo bisa main drama lah ya sampai Oktober itu tetap Pak Jokowi adalah saya anak buahnya Pak Jokowi. Tetapi bilang begitu, tapi Pak Prabowo ini kan sudah memimpikan ya menjadi presiden itu lama, dan dia saya yakin ingin membuktikan bahwa dia bisa, dia punya kuasa. dia punya kuasa juga. Dan kemampuan mungkin ya. Ya, kemampuan pastilah. jelas. Jadi maksud saya mungkin crucial time-nya itu justru diawali dari 20 Maret 2024 sampai 19 Oktober 2024. 20 Oktober dia dilantik. Mungkin nggak dia memberikan keleluasaan bagi Pak Jokowi untuk menetapkan menteri-menterinya? Mungkin aja. Saya juga yakin pada saat kita berbincang ini kan Mas Ahaye lagi dilantik tuh. Iya, lagi dilantik. Lagi sumpah jabatan tuh. Iya, lagi. Itu juga menurut saya jangan-jangan memang ada peran Pak Prabowo tuh yang menyampaikan lantik Ahaye aja. Sebelumnya kita ingat Pak SBY ketemu Pak Prabowo, Pak SBY bilang sekarang dia komandan saya. Oh iya. Nah, itu, dan ada Ahaye di situ. Kemudian hari ini Ahaye dilantik. Kenapa saya katakan ada peran Pak Prabowo? Kalau memang Pak Jokowi pengen Ahaye jadi menteri demi kesolidan pemerintahan, itu udah dari dulu bos dilantik. Dari awal-awal. Pasti dikasih lah. Tapi maksudnya kan Ahaye ini kan cerdas ini orang. Pinter gitu. Menurut saya sih ancaman juga buat Gibran di 2029. Ya. Nah ini mungkin ada hal-hal yang belakangan ini juga menarik, dan Pak Jokowi ini kan jenius secara politik ya. Gimana caranya ini saya menghentikan isu penghitungan suara yang gak selesai ini kan. Bikin isu baru, lantik Lantik Ahaye aja. Ahaye aja kan. Itu agak pindah sedikit tuh, minimal 2-3 hari tuh pindah lah itu isunya. Ya gak? Tapi mungkin juga Pak Jokowi juga tahu bahwa setelah Maret itu dia akan menjadi lemdak. Ya. Dia punya taktik sendiri Oh lagi. iya, ini orang jenius juga. Jangan kita remehkan gitu kan. Nah menariknya adalah taktik apa yang akan dikeluarkan oleh Pak Jokowi untuk menghadapi sang presiden terpilih gitu. Kan kok ini kan beberapa kejadian menarik nih ya. Satu itu tadi kita udah jelaskan yang SBY Prabowo. Terus kemudian Surya Paloh ketemu Pak Jokowi. Apakah ini ada kaitannya dengan, kan Pak Jokowi pernah bilang dia punya intelijen. Mungkin Pak Jokowi juga dengar nih. Wah, PDI Perjuangan mau ngajuin hak angket nih. Harus saya kecilkan kekuatan hak angket itu kan. Ketemu dengan Surya Paloh gitu. Jadi memang rentetannya ini menarik. Nah itu tadi Pak Ade menarik tuh. Apa kira-kira yang akan dilakukan oleh Pak Jokowi supaya dia tidak jadi lemdak padahal sudah ada Prabowo. Tapi sih saya yakin lah orang-orang yang pengen jadi menteri itu ya, Pak Jokowi dihormati. Tapi kan Pak Jokowi juga punya jatah menterinya. Iya. Presidennya kan Prabowo. Dari sekian banyak orang yang dijatah itu jatahnya Pak Jokowi, kan mereka rebutan sendiri. Mendingan deketin Pak Prabowo yang punya jatah tak terhingga kan, terserah dia mau jadi menteri. Siapa yang dia tunjuk itulah dia jadi menteri. Ngomong-ngomong kayaknya kemarin baru baca, kemarin juga nulis ada soal Hasim ngomong sama Mentan sekarang. Dia bakal jadi terapnya Mentan kalau misalnya Prabowo berkuasa tuh. Kalau misalnya iya tetap maksudnya dia akan tetap jadi Mentan ketika Prabowo mempunyai pemerintahan baru dilantik nanti. Nah itu kan juga menarik sekali kan. Ada perbincangan-perbincangan seperti itu. Jadi kita sudah, kalau dari Gary bilang artinya adiknya juga punya jatah. Nah siapa lagi tuh yang punya jatah terhadap menterinya Pak Prabowo selain ketum-ketum partai politik? Ya masa iya Erlangga, Zulkifli Hasan nggak dapet kan? Saya dengar juga katanya Demokrat dapat 3, kalau Ahy udah 1 tuh kan ada 2 lagi, gitu kan? Yang menarik juga kemarin katanya nggak tahu tuh udah ada bocoran menterinya Prabowo yang ramai di sosmed tuh. Itu kan juga yang ramenya ternyata adiknya Mas Gibran juga jangan-jangan dapat jatah juga, walaupun PSI nggak lolos Senayan. Tapi dianggapnya PSI membantu kan. Itu kalau kita lihat bocoran itu kan banyak PSI juga tuh. Walaupun tuh
Tapi ini kebiasaan di eranya Pak Jokowi sih. Eranya Pak Jokowi itu kalau udah ada bocoran itu nggak dilantik tuh orang-orang itu. Tapi nggak tahu juga nih kalau zamannya Pak Prabowo gimana. Jadi kalau kita balik lagi ke Filipina, ini kan memang kondisinya yang kita tahu setelah setahun memerintah baru gesekan. Ya. Tapi kan kita nggak pernah tahu juga apakah di awal-awal sudah terjadi gesekan antara Bongbong dan Pak Duterte. Pak Duterte-nya nih, bukan Sarahnya. Ya. Tapi kan nggak ketahuan publik lah ya, seolah-olah memang ingin aja dianggap smooth. Jadi kalau menurut saya ini kesempatannya Pak Duterte untuk mengganggu Bongbong itu justru pada saat niatnya Bongbong mau berkuasa atau mengubah konstitusi setelah 6 tahun sekali dipilih itu. Jadi kalau pendapat saya, Bang, bahwa yang namanya si Sarah ini pengen menjadi presiden berikutnya. Tapi kemudian si Bongbong ini pengen merubah konstitusi biar dia lebih panjang. Disitulah mulai konflik kan. Sekarang apakah di Indonesia ini juga seperti itu? Seperti dikatakan orang, sebetulnya Pak Prabowo kalau jadi presiden beneran hanya sekian waktu, kemudian yang ini naik juga. Dugaan-dugaannya seperti itu ya. Dugaannya ini kan hampir mirip-mirip aja ini. Karena saya dengar juga, ini sih desas-desus ya. Saya lupa siapa yang pernah spill, tapi dia cerita ini desas-desus. Ada orang dekatnya Pak Jokowi yang bertanya ke Pak Jokowi, Pak Jokowi sudah kenal Pak Prabowo berapa lama dan sedalam apa gitu. Itu ya desas-desus ya, silahkan nanti teman-teman kumparan. Nah sejak saat itu juga Pak Jokowi juga mulai berpikir juga tuh. Tapi kan bukan damage have been done, tapi memang kan skenarionya sudah jalan seperti itu dan versi lembaga survei atau versi hitung cepat Pak Prabowo, Mas Gibran menang. Nah ini mungkin ya kalau ini kan gini ya. Pak Jokowi politisi jenius. Pak Prabowo juga seorang politisi yang persisten, yang lebih banyak humannya. Kenapa saya bilang banyak humannya? Pak Prabowo tuh kalau setuju sama orang dia bilang setuju. Ada usulan yang bagus dia bilang bagus. Kalau politisi kan nggak gitu. Jadi dua-duanya ini menurut saya sedang mempersiapkan skenario-skenario nih bos. Iya. Sutradaranya yang nggak tahu siapa tuh ya. Tapi asal jangan dua-duanya pemainnya Reza Rahardian aja. Tapi mau saya dua-duanya pasti lagi menyiapkan skenario. Dan kita nggak boleh anggap remeh Pak Prabowo karena dia punya pengetahuan geopolitik dan memang di set jadi pintar emang dari masa mudanya kan emang orang pintar walaupun terlepas dia adalah pernah menjadi mantunya Pak Soeharto. Tapi dua-duanya pasti sedang memikirkan skenario. Begitu pula dengan dua tokoh bangsa lain yang namanya Megawati dan SBY kelihatannya nih. Bang, kalau kita lihat Duterte sama Sarah itu kan awalnya memang duit tunggal, dua yang satu ya sama-sama. Tapi kemudian jadi dua matahari, matahari kembar ya. Kembar kan sekarang gitu. Nah, kalau menurut pandangan Bang Hensat nih dari karakter dan lain sebagainya, apakah memungkinkan mereka itu tetap bersama seiring sejalan seirama sampai akhir atau tidak? Nah, ini menarik ya. Tapi kalau menurut saya kalau kemudian terjadi perpecahan kan itu artinya keadaan dalam darurat negara dalam keadaan darurat juga mungkin tuh di Filipina akhirnya harus ada beberapa kontestasi. Jadi kalau menurut saya sih mereka kan bersama sampai di 6 tahun kemudian memang akhirnya pecah kongsi gitu ya. Aturannya gimana sih si Bongbong boleh nyalonin lagi? Nggak boleh lagi. Makanya dia akan merubah yang namanya konstitusi membolehkan dia untuk running atau kembali. Dia mempersiapkan lagi bonekanya kan supaya bisa mengalahkan si Sarah gitu misalnya. Kalau kita balikin ke Indonesia nih Bang Hensat nih. Seberapa besar sih potensi perpecahan nanti kalau misalnya Prabowo dan Mas Gibran dilantik ini? Seberapa besar nggak sih itu? Sebetulnya menurut saya wapres yang paling membuat nyaman presiden itu ada dua. Budiono untuk SBY sama Kiai Ma'ruf Amin untuk Pak Jokowi. Dan itu sah demi undang-undang. Jadi artinya kalau Pak Kiai Ma'ruf atau Pak Budiono tidak terlihat mengeliat gitu ya emang dia kalau nggak dikasih wewenang sama presiden ya tunggu gitu. Emang posisinya waiting nunggu gitu. Nah kalau balik lagi ke sana, seberapa pengen Mas Gibran jadi lebih melebihi dari Budiono dan Amin gitu. Apakah Mas Gibran lebih pengen punya peran seperti Megawati untuk Gus Dur ataupun JK kepada Pak SBY ataupun ke Pak Jokowi? Nah ini misteri juga karena kan ternyata dibantu juga Mas Gibran ini. Algoritma DKJ itu Jakarta itu katanya wewenang wapres. Jadi artinya kan dibantu juga untuk tugas baru. Jadi dia udah dicariin kerjaan, tugasnya juga disiapin gitu ya supaya aktif gitu walaupun DKJ-nya memang belum diputuskan. Nah,
Kalau menurut saya akan sama ceritanya dengan Filipina, Pak De. Jadi ini antara Jokowi dan Prabowo lagi. Bukan tentang Gibran. Iya, betul. Karena Gibran ini orang-orang Indonesia itu masih bertanya tentang apa yang terjadi di MK, etika itu gitu. Jadi dia tetap akan nunggu bapaknya untuk bergerak. Walaupun dia bisa jadi presiden ya. Jadi kalau 2029 Gibran maju, itu rame tuh. Ada Gibran, ada Puan, ada AHY kan. Anak-anak presiden maju juga tuh. Mungkin juga Anies dan Ganjar maju juga gitu ya. Tapi itu akan menjadi menarik. Tapi kalau menurut saya mirip itu yang terjadi di Filipina dengan Indonesia. Jadi artinya Filipina kan juga antara Bongbong dengan bapaknya Sarah. Yang terjadi di Indonesia bisa saja antara Prabowo dengan bapaknya Gibran. Iya. Dan Gibran ini sebetulnya menurut banyak kalangan ya sebetulnya ya nggak tahu apakah bisa dibilang sebetulnya dia tuh pion aja gitu ya. Ada yang memainkan di belakang gitu kan. Ada yang paling tidak ada yang membantu di belakang. Nah kita tidak tahu apakah nanti dalam perjalanannya kemudian dia seperti Kiai Ma'ruf Amin atau malah mau pengen didorong menjadi matahari juga itu. Nah, Kiai Ma'ruf Amin dan Budiono itu jaketnya sendiri Pak. Budiono sebagai Budiono. Iya itu dia. Kiai Ma'ruf Amin sebagai Kiai Ma'ruf Amin. Kalau Gibran masih pakai jaket bapaknya. Nah itu dia. Nah itu akan sulit pastinya dia bertindak independen. Tapi kalau memang dia perwakilan anak muda, harusnya dia bisa berontak tuh dari posisi pakai jaket bapaknya, mestinya ya. Jadi dia bisa bilang ini jaket gue nih, ini programnya program saya nih. Walaupun orang nggak percaya di awal-awal ya, tapi kan dia butuh pembuktian itu. Nah kalau misalnya di Indonesia ini diteruskan antara Prabowo dan Pak Jokowi, ya di 2029 pecah kongsi. Wah ada yang mengatakan kan, wah Pak Prabowo tuh 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun doang jadi presiden, habis itu Gibran karena kesehatan. Ya dulu dia belum dipilih sebagai presiden, men. Sekarang dia presiden, dia bisa datangkan dokter paling pinter, dia bisa datangkan obat paling mujarab, teknologi kesehatan paling canggih untuk menjaga kesehatan dia. Saya rasa sih dia sehat ini 5 tahun ini. Kalau emang ini bukan dulu langit kecuali ada catatan-catatan lain. Kalau menurut saya untuk masalah kesehatan dia bisa beresin itu sebagai presiden. Betul. Menarik yang tadi Bang Hensat bilang Gibran terus punya jaket sendiri harus nunjukin. Iya. Jadi ingat Amerika nggak? Bus senior sama bus junior tuh. Nah, Bus juniornya pun akhirnya bisa walaupun kontroversial juga ya. Selama dia mimpin Amerika dia tuh cukup nggak tertutup bayang-bayang bapaknya lah. iya. Karena agak jauh bos. Kalau ini kan langsung ini. Dan Bush Junior sama seperti keluarga Kennedy itu berproses Pak. Betul ya. Dia jadi yang berproses sekarang itu Mbak Puan itu berproses. Ya. AHY itu berproses gitu. Ya. Ini berproses lah 2 tahun. Ini berproses juga 2 tahun. prosesnya instan sekali. Iya, ini sekarang Bang, akhirnya yang terjadi di Filipina itu pecah kongsi. Ya. Pecah kongsi dan rumit sekali. Bahkan saling menuduh satu pakai narkoba, satu nggak elok lah begitu. Nah, kemudian kan ini kalau sudah duit tunggal pecah itu yang jadi resiko kan rakyat ya. Ya. Seandainya, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak terjadi. Kalau di Indonesia itu presidennya, wakilnya itu dan kemudian pecah kongsi, kira-kira resiko besarnya apa itu? Atau nanti makan dan susunya jadi tidak lancar atau gimana? Apa belum pernah kan kita seperti kondisi ini ya, wapres dan presidennya benar-benar pecah kongsi kan? Mungkin kalau friksi sih sedikit-dikit ya kalau aku lihat Mas Hensan. Biasanya friksi pecah kongsi tapi diselesaikan lewat pemilu. Gitu biasanya wakil presidennya maju sendiri kan. Walaupun kejadiannya baru Pak JK aja. Ya. Tapi ya kalau menurut saya sih kalau friksi sampai terjadi atau perpecahan kongsi terjadi, ya kita bisa lihat ya wakilnya aja pasti dipendem gitu kan. Oh, kan secara konstitusi betul, wakilnya nggak bisa apa-apa. Iya. Itu jabatan paling enak loh bro di Indonesia tuh wakil betul. presiden. Kemana-mana dikawal, kalau nggak diperintahkan presidennya, udah kamu stay aja di istana, sah gitu kan. Jadi ya nanti akan dilihat peran dari Mas Gibran ya sebagai wakil presiden. Dan lagi satu lagi yang menarik menurut saya, menteri-menterinya yang memang dititipkan atau jatahnya Mas Gibran dan Pak Jokowi, nasibnya juga mungkin akan berubah. Jadi kita lihat aja kalau orang-orangnya, misalnya nih siapa sih sekarang orang-orang Pak Jokowi yang deket tuh, Erick Thohir,
Bahlil gitu misalnya. Tiba-tiba mereka di reshuffle. Itu dia tuh. Jadi kayaknya seru nih bro. Ya. Seru. Karena saya pikir gini Bang Hensat, yang namanya Gibran itu pasti juga punya ambisi lah untuk menjadi presiden kemudian kan. Iya dong. Nah, udah nanggung nih soalnya. Udah biar menjadi presiden termuda misalnya. Ya. Nah, ketika itu mulai terjadi seperti itu, pasti juga Pak Prabowo juga nggak seikhlas itu sih. Ya. Bisa jadi kemudian terjadi perpecahan, ya itu agak rumit. Pak Prabowo tuh sudah mengeluarkan segalanya, men. Menurut saya ujian terberat Pak Prabowo waktu masa kampanye itu, menurut saya, dia joget-joget ditonton teman-temannya sendiri. Itu susah banget, lu cobain aja, Ger. Lu disetelin musik ya, terus lu joget-joget, temen lu nih satu kumparan nontonin lu terus tepuk tangan gitu. Itu ujian terberat loh buat Pak Prabowo selama kampanye. Lu jangan disangka gampang, men. Itu mentalnya kuat itu. Jadi dengan segala macam cobaan, segala macam peralatan, kemudian kekuatan yang dia punya, dan kemudian alhamdulillahnya garis tangannya itu memang mengizinkan Pak Prabowo jadi, ya memang tidak mudah perjalanan dia sebagai presiden, dan pastinya dia akan mempertahankan jabatan ini. Ya. Dari friksi-friksi itu dianggap sama dia friksi politik biasa, tidak sebanding dengan kesabaran dia gitu kan. Jadi Bang Hensat nggak setuju ya dengan berbagai isu yang berkembang bahwa kemungkinan yang namanya kalau jadi presiden itu siapa tuh namanya Prabowo itu hanya 2 tahun kemudian digantikan sama. Saya nggak setuju Pak. Mungkin itu perkiraan pada saat dia belum jadi presiden ya. Kalau dia jadi presiden kan dia bisa panggil, itu saya bilang tuh dokter siapa yang paling pintar datang, teknologi kesehatan paling canggih datang, ustadz juga didatengin buat doain dia Pak. Iyalah, segala macam spiritual yang canggih-canggih tuh untuk melindungi dia tuh kan, namanya orang Indonesia kan gitu-gituan pasti ada tuh. Oh tolong langsung komunikasi ke langit, saya dikasih waktu panjang umur lah, gitu-gitu kan. Saya sih berdoa lah supaya ya kalau memang nanti diumumkan memang untuk yang terbaik untuk Indonesia dan masyarakat juga adem ayem gitu. Kalau mungkin Bang Hensat nih, kalau dari saya terakhir aja nih, kira-kira biar preventive measures, langkah-langkah pengaman biar tidak pecah, kemudian menciptakan kebaikan buat masyarakat Indonesia, kemudian makan siang tetap jalan, susu buat Bang Geri tetap jalan gitu. Gimana kira-kira itu? Sama ini Bang Hensat sekalian aja kita borong aja. Bang, ini kalau lihat kan 2029 jangan-jangan dari Pak Mas Gibran bisa jadi lawan Mbak Puan, bisa jadi lawan Mas Ahaye, itu kan dinasti semua. Iya. Sebenarnya ada nggak sih cara buat orang-orang kayak kita yang punya mimpi, mungkin adik-adik nih ya, yang punya mimpi biar jadi presiden, nggak harus dari dinasti, mungkin nggak sih itu? Persamaannya Geri dengan Puan dan Ahaye tau nggak? Dan pembedanya Geri dengan Gibran, mampus loh. Proses. Ahaye, Puan itu ada prosesnya. Jadi sebetulnya bisa juga yang lain-lain seperti Ahaye dan Puan. Jadi sebetulnya kan masalahnya yang kemarin itu bukan dinasti politik aja, tapi terlalu instan yang kemudian diprotes oleh banyak orang gitu ya. Sampai mengubah undang-undang untuk satu orang itu kan sebulan diprotes. Kalau tentang dinasti politiknya, selama itu ada proses, itu nampaknya orang Indonesia itu terima-terima aja, karena kan memang dulu-dulunya kita kerajaan tuh ya. Iya. Yang nggak diterima itu nggak ada prosesnya. Kalau menurut saya sih itu ya. Itu karena bahkan seorang Soeharto menunjuk Tutut itu setelah 30 tahun berkuasa. Jadi artinya memang membiarkan Tutut itu mempersiapkan. Dan dulu ada sebuah gerakan yang bagus tuh Tutut itu yang agak-agak kayak orang-orang tua asuh itu apa? GN Ota. GN Ota itu lama betul itu menjadi programnya Tutut dan lama gitu. Nah, menjawab pertanyaannya Pak D, kira-kira mesti gimana? Wapresnya legowo. Dia harus sadar kalau dia itu wakil presiden. Dia bukan lagi anaknya presiden. Karena presidennya udah ganti. Bapaknya itu sudah jadi mantan presiden. Selama dia legowo, itu nggak akan ada perpecahan. Coba katakan untuk kira-kira Mas Gibran kata-katanya gimana? Halo Mas Gibran. Sabar-sabar ya. Berproses ya Mas. Berproses ya Mas. Jadi tapi selamat lah kalau memang nanti dia dilantik, ya udah garis tangannya kali, mau gimana lagi kan. Iya. Menarik banget ya Pak Ade. Iya menarik.
Bener nih, ini baru sekali Deep Talk udah 30 menit lebih, gak kerasa kayak baru ngobrol deh. Ini dia menghibur saya nih. Teman kumparan, itu tadi Deep Talk episode 10 yang tadi kita ngobrol soal Filipina dan juga nyerempet banget ke Indonesia. Gara-gara ini orangnya nih Mas Hensat. Tapi Mas Hensat thank you banget ya. Sama-sama Ya, Mas terima Gedi, Pak kasih, Adi, terima kasih banyak. ya. Teman-teman kumparan, itu tadi Deep Talk episode 10. Jumpa lagi di Deep Talk selanjutnya dengan topik-topik internasional yang terfaktual dan teraktual. Terima kasih. Andreas Giri undur diri. Pak D. Ya saya Hensat. Ingat ya Bang Hensat, ini Liverpool. Terima Terima kasih. Assalamualaikum. Thank you. Salam.